semuanya, kembali lagi ke podcast kita, Biru Bincang Seru. Kenalin nih, aku Silvi dari Manajemen 57 dan temen aku. Halo semua, kenalin nama aku Raffi dari Manajemen 55. Aku Naisa dari Manajemen 57. Aku Nada dari Manajemen 57. Nah, di sini kita bakal mengupas tuntas topik yang sangat menarik. Kira-kira apa nih topik yang bakal kita bahas? Nah, pas banget nih. Jadi kita bakal bahas topik yang kaitannya erat nih teman-teman sama pengelolaan sumber daya manusia. Namun, kayaknya sebelum kita masuk ke topik tersebut, aku ingin bertanya nih ke kalian semua nih ya, pada pendengar sama termasuk teman-teman host di sini. Kalian sadar nggak sih beberapa tahun terakhir tuh di PB nih ya, terkhususnya jumlah mahasiswa di kampus yang ingin mengikuti magang tuh kayaknya sangat meningkat deh. Pada nyadar nggak sih? Iya sih Bang, aku baru nyadar, kayaknya tuh ya seru banget gitu loh mengikuti magang. Selain dapat pengalaman yang relate sama work life, dan itu juga dapat skop pengetahuan kita jadi lebih meningkat gitu loh dari luar kampus. Jadi pengen magang deh. Nah, bener banget tuh. Nah, kayak aku nih kalau misalkan aku rasa nih kayaknya kan sekarang tuh CV tuh masih kayak gini-gini aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ikut magang tuh kayaknya bakal lebih menambah pengetahuan tadi kan, seperti yang CV bilang. Nah, tapi kalian juga tahu nggak sih kalau misalkan dalam berkontribusi nih dalam dunia magang tuh sebenarnya tuh nggak sepenuhnya happy dan sunshine loh. Pada nyadar nggak sih? Pasti sih. By the way, ada gunjingan menarik apa nih? Kok bisa nggak sepenuhnya happy nih, Bang? Gunjingan banget gak tadi kita jadi bincang seru banget nih ya. Oke, jadi aku mau cerita nih ke teman-teman nih. Sebenarnya ya, fun fact nih, aku tuh kemarin kenal nih sama dua temanku yang sekarang tuh lagi magang di dua perusahaan yang berbeda ya, teman-teman. Nah, mereka berdua ini kan paid internship gitu ya, range gaji mereka ini kurang lebih sama. Tapi yang satu nih, tiap kali cerita ke aku gitu ya, dia tuh kelihatannya kayak fulfilled banget nih sama pekerjaannya gitu kan. Kayak seru nih, pokoknya tiap kali datang dia suka yang SG segala macem gitu kan. Tapi juga temanku yang satu ini, dia kalau cerita ke aku tuh bawanya kayak sambat terus gitu kan. Jadi kayak gimana gitu capek dengernya kan. Nah, dua orang ini yang satu anggap nih dia kerja di perusahaan A. Nah, dia tuh kalau lagi bercerita tuh kayaknya dia kelihatan nih dia tuh punya level kepuasan yang tinggi dan selalu nggak sabar ingin berkontribusi, pengen kerja, pengennya berangkat pagi terus. Dia tuh nggak sabar kerja lah istilahnya. Nah, sementara yang kerja di perusahaan B nih teman gue yang satu lagi dia merasa nggak puas dengan pekerjaannya. Bahkan dia sempat pernah ngomong kayak, kayak gue mau quit bye dah, capek gue kerja di sini gitu kan. Kerja magang gitu ya. Nah, jadi kayak kalian tahu nggak nih kenapa kira-kira fenomena itu bisa terjadi gitu? Padahal range gajinya sama kedua orang ini. Tapi yang satu seneng, yang satu pengen quit. Nah, pas banget nih, karena tadi udah dibahas sedikit ya tentang cerita-cerita temennya Bang Raffi itu. Nah, aku tahu persis nih Bang, kenapa fenomena ini bisa terjadi. Nah, sebelumnya teman-teman pendengar di sini pernah dengar gak sih mengenai istilah employee engagement? Nah, kalau misalkan ada yang belum dengar nih, jadi aku kasih tahu ya, employee engagement itu berdasarkan judul yang aku baca, adalah bentuk kinerja karyawan terhadap pekerjaan mereka melebihi apa yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi simpelnya itu, employee engagement itu bisa didefinisikan sebagai rasa keterikatan, keterlibatan, dan juga kecintaan employee terhadap pekerjaannya, sehingga jika employee memiliki engagement yang tinggi, dia bakal sukarela buat bekerja sesuai dengan target perusahaan, atau bahkan biasanya memiliki atau bahkan biasanya itu melebihi target perusahaan gitu. Nah, itulah kenapa employee engagement ini sangat penting bagi perusahaan karena tentunya kinerja karyawan itu kan pasti menentukan kinerja keseluruhan organisasi ya, guys. Jadi penting banget nih buat kita mengelola employee engagement itu. Bener banget tuh, Nat. Makanya sekarang sekarang ini kita bakal bahas employee engagement. Karena sepenting itu ya ternyata employee engagement bagi kinerja perusahaan. Apalagi kalau teman-teman di sini ada yang punya cita-cita buat kerja di bidang human resource. Cocok banget nih pembahasannya buat kalian para calon manajer human resource. So, tonton sampai habis ya teman-teman, karena di sini kita bakal bahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan employee engagement. Pastinya habis nonton ini, teman-teman bisa dapat pencerahan mengenai employee engagement. Bener banget teman biru. Nah, jadi kalian tuh jangan skip ya video ini karena topiknya tuh menarik banget dan pastinya bisa menambah insight kita semua. Oke, tadi kan kita udah dijelasin ya secara singkat sama Nada mengenai pengertian employee engagement itu seperti apa. Nah, sekarang aku mau menambahin nih sedikit menurut jurnal yang aku baca, keterkaitan karyawan tuh terbagi menjadi 5 tingkatan teman-teman. Yang pertama ada disengage, almost engaged, honeymooners and hamster, crash and runners, and
disengage. Nah, yang dibahas oleh Bang Raffi tadi di awal itu merupakan contoh dari seseorang yang mengalami engage dan disengage. Oh, I see, I see. By the way, Sil, aku penasaran nih ya. Menurut kamu nih ya, dampak-dampak yang terjadi akibat engagement yang kurang itu seperti apa sih? Menurut aku nih ya Nat, sebenarnya tuh banyak banget dampak negatifnya. Tapi salah satu akibat engagement yang kurang dan sangat berdampak pada perusahaan itu adalah meningkatnya turnover intention. Apa tuh Sil turnover intention? Kok kenapa employee engagement yang rendah bisa meningkatkan turnover intention? Jadi gini, nah dan teman-teman biru, aku akan jelasin ya sedikit. Menurut Hobley et al., turnover intention adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela atau pindah dari satu tempat kerjaan ke tempat kerja yang lain menurut pilihannya sendiri. Di highlight ya, menurut pilihannya sendiri. Atau singkatnya itu intensitas suatu individu meninggalkan organisasinya. Karena itu kalau karyawan kan kurang engagementnya ya, mereka tuh bisa nggak betah gitu loh dan pengen pergi dari perusahaannya sendiri. Dan berakibatnya kepada tingginya turnover attention ini tuh perusahaan tersebut jadi kenapa sih attention ini? Oh gitu sih, oke oke pantas ya. Jadi kayak sebenarnya engagement itu penting banget ya sama krusial buat perusahaan. Karena kan kita takut gitu loh kalau misalkan perusahaan nggak memperhatikan karyawan nanti tiba-tiba mereka. Nah, benar banget, Bang. Nah, sepemahaman aku juga nih ya, kenapa employee engagement itu eh, penting banget nih bagi perusahaan. Nah, jadi ketika karyawan itu merasa terikat dengan suatu perusahaan, pastinya mereka tuh bakal menikmati apa yang mereka kerjakan. Dan pasti mereka tuh merasa dirinya tuh dibutuhkan sama perusahaan. Jadi mereka bakal bekerja lebih giat lagi. Dan pada akhirnya hal ini tuh berdampak kepada peningkatan produktivitas perusahaan. Nah, ketika produktivitas meningkat, maka profit perusahaan pun juga akan meningkat kan. Selain itu, engagement juga membuat karyawan merasa puas dan juga bahagia atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Iya kan, Sil? Iya, nah bener banget. Apalagi sumber daya manusia itu kan merupakan suatu aset utama ya yang harus dimiliki oleh perusahaan. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas akan berpotensi meningkatkan daya saing perusahaan yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaannya, Nat. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas, maka dibutuhkan keseimbangan hidup seperti tuntutan pekerjaan, solusi permasalahan teknis dalam pekerjaan, kompensasi lingkungan kerja, kepemimpinan, promosi jabatan, dan tanggung jawab karyawan. Nat. Hal ini adalah kunci utama kesuksesan karyawan untuk perusahaan. Oleh karena itu, teman-teman biru, maka kita harus dilakukan perusahaan dengan melihat seberapa besar karyawan tersebut terlibat dalam bekerja, di antaranya melalui keterikatan karyawan atau employee engagement itu tadi, dan komitmen organisasinya. Insightful banget ya bahasan kita teman-teman sobat biru. Aku juga setuju banget nih karena sebenarnya aku juga punya referensi loh, aku baca gitu kan. Jadi kayak tenaga kerja atau karyawan sebuah perusahaan itu harus punya sumber daya manusia yang mempunyai keterikatan karyawan dan komitmen organisasi yang tinggi. Karena kan kalau misalkan komitmen mereka tinggi ya akan tercapai nih sebuah kinerja karyawan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan dalam suatu organisasi atau perusahaan itu dipengaruhi oleh kinerja karyawannya ya. Jadi penting banget nih employee engagement. Betul banget Bang Raffi. Selain itu, kalau karyawannya ini nggak merasa aman dalam bekerja, terus juga dia komitmennya rendah, komitmen organisasinya rendah. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan keinginan karyawan tersebut buat keluar dari perusahaan. Nah, hal itu juga berakibat pada ia jadi mampu mencapai tujuan dari perusahaan tempat bekerja. Benar banget, nice. So, akhir kata, mudah-mudahan setelah menonton diskusi kita nih, teman-teman bincang seru, kita mengenai employee engagement, teman-teman penonton bisa bertambah ya wawasannya mengenai employee engagement dan makin siap berkarir di bidang human resource. Oke, teman-teman, thank you so much udah nonton video ini sampai habis. See you guys, happy and guys. Jangan lupa tonton podcast dari Bincang Seru. Sampai jumpa.
Bye Sobat Biru. Bye.